Katanya kalau kepengen kejar jam tayang, cara yang paling efektif dan ampuh adalah dengan kita sering melakukan live. Benarkah demikian? Mari kita bahas sampai tuntas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para konten kreator pemula dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam setiap pencapaiannya. Banyak berseliweran baik melalui reels maupun postingan. Katanya kalau kita sedang kejar jam tayang, itu cara yang paling efektif adalah dengan kita sering melakukan live. Sampai-sampai ada teman saya yang live itu sampai 2 jam dan itu dilakukan di jam 11 malam. Saya merasa harus membahas ini teman-teman, karena saya dulu juga pernah merasakan kejar jam tayang di aplikasi sebelah. Begini ya teman-teman, ketika kita sedang mengejar jam tayang, sebenarnya itu tergantung pada diri kita, ya, tergantung pada diri kita. Maksudnya seperti ini, ketika kita videonya lebih meledak di reels, itu cukup teman-teman mengupload video reels secara teratur, ya. Atau ketika kita kok videonya yang paling sering dilihat oleh orang, sering ditonton oleh orang itu adalah video-video bot, ya silahkan lakukanlah mengupload video-video bot secara rutin. Namun jika dirasa memang harus live, maka lakukan live. Karena teman-teman, jam tayang itu dihitung dari berapa retensi penonton yang melihat video kita. Saya ulangi, bahwa jam tayang itu dilihat dari berapa banyak orang yang menonton video kita dengan durasi yang sesuai dengan video kita, atau yang dimaksud dengan retensi tonton. Jadi teman-teman, ketika teman-teman kok beranggapan bahwa live adalah salah satu cara yang paling efektif untuk bisa mengejar jam tayang, bisa benar, bisa salah. Karena teman-teman, meskipun kita melakukan live, tapi di saat live itu tidak ada penontonnya. Contoh, saya melakukan live 60 menit atau 1 jam. Tapi dari awal saya nge-live sampai tuntas, sampai 60 menit itu tidak ada penontonnya sama sekali. Maka kita tidak bisa memprediksi ataupun menghitung jam tayang yang sudah kita dapatkan dari live itu. Meskipun video live itu nantinya ketika live-nya sudah selesai, itu akan ditayangkan ulang atau diubah menjadi video bot. Jadi ketika masuk di postingan, video kita akan terlihat di beranda teman-teman kita. Namun, apakah video live kita yang sudah selesai itu akan ditonton oleh orang lain? Bisakah kita bisa melihat dari view-nya? Kalau kata saya, itu tidak bisa. Karena berapapun view yang kita dapatkan, kita tidak mengerti apakah si penonton itu betul-betul menonton video kita secara penuh atau tidak. Akan tetapi ketika teman-teman melakukan live dari awal sampai akhir, misal saja kita live 50 menit, yang datang 10, dan 10 orang ini dari awal sampai akhir menonton video kita sampai tuntas, berarti kita sudah punya tabungan jam tayang 50 menit dikali dengan jumlah penonton 10 orang itu. Berarti 50 dikali 10, kita sudah punya tabungan 500 menit. Karena penonton tersebut, 10 orang tersebut menonton live kita dari awal sampai akhir. Akan tetapi selebihnya, misalnya live kita itu sudah selesai, kemudian masuk ke postingan, apakah kemudian nanti nambah viewer sampai 100, kita tidak bisa menghitungnya secara murni, karena view-view tambahan itu belum tentu menonton video kita secara penuh. Jadi teman-teman, ketika kita mau live, agar jam tayang kita terkejar dengan baik, maka sebelum live sebaiknya teman-teman perhatikan
konsep apa yang akan dibahas pada live tersebut. Jangan sampai teman-teman melakukan live nekat, tidak dikonsep dengan baik, sehingga ketika melakukan live pertama kali misalnya, itu kita menunggu penonton. Kita melakukan live 1 menit, 2 menit, karena tidak ada penonton, kita diam sambil menunggu penonton. Padahal teman-teman, saya ulangi kembali bahwa video live itu nantinya akan masuk ke beranda teman-teman semua, berubah menjadi video postingan. Sehingga meskipun live kita sudah selesai, video kita akan tetap ada, asal ketika sudah live pengaturannya tidak dihapus, tetapi dicetak atau dipilih di bagian jangan pernah dihapus, sehingga video kita itu akan masuk ke beranda kita dan nantinya bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak bisa mengikuti secara live. Namun perlu diingat sekali lagi, ketika kita mau melakukan live perlu dikonsep secara matang agar ketika kita melakukan live itu tidak bingung, sehingga ketika tidak ada penonton pun kita tetap akan berbicara, membicarakan apapun yang sudah kita konsep, sehingga nanti video live kita ini ketika sudah berubah menjadi postingan, maka orang lain yang datang yang tidak mengikuti live kita itu akan tetap bisa menikmati postingan atau video kita. Jangan sampai teman-teman, orang lain yang tidak mengikuti video kita ini secara live kemudian melihat postingan live kita, kemudian melihat baru 1 menit, 2 menit dia sudah skip. Masih mending 1 menit, 2 menit. Baru 10 detik sudah di skip. Karena apa? Karena kita ketika nge-live justru menunggu penonton, tidak langsung membahas konsep yang akan kita bahas pada video live itu. Untuk itu teman-teman, perlu diperhatikan sekali ketika kita mau live, cobalah konsep terlebih dahulu. Bahasan apa yang kira-kira akan kita bahas pada live tersebut. Banyak kok yang akhirnya teman-teman yang menginisiasi ketika dia live, dia akan tabur-tabur bintang. Ya, dia akan tabur-tabur bintang dengan cara dicatat terlebih dahulu nama-nama orangnya, sehingga orang yang sudah dicatat itu khawatir tidak mendapatkan bintang. Akhirnya apa? Dia nonton videonya sampai tuntas. Padahal bisa jadi orang tersebut belum tentu mendapatkan bintang karena bintangnya bisa jadi dikocok. Atau cara mendapatkan bintangnya adalah dengan cara-cara tertentu, misalnya share atau memberikan komentar yang paling banyak, kemudian nge-like videonya. Nah, itu bisa diterapkan seperti itu. Tetapi teman-teman perhatikan ya, bahwa sekarang pun muncul mulai ada yang namanya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan fitur bintang. Ada beberapa teman kita yang sudah kena pelanggaran penyalahgunaan bintang karena saling lempar bintang. Untuk itu meskipun ada fitur bintang, gunakanlah sebijak mungkin agar kita bisa terhindar dari yang namanya pelanggaran-pelanggaran semacam pelanggaran fitur bintang tersebut. Nah teman-teman, kembali lagi pada pembahasan live streaming, apakah bisa mengejar jam tayang atau tidak. Sekali lagi itu kembali ke masing-masing konten teman-teman semua. Apabila konten teman-teman itu ada nilai yang bisa diambil oleh penonton, ada nilai hiburannya, ada nilai edukasinya, atau ada nilai-nilai tambahan yang bisa diambil oleh si penonton, tentunya live kita ini akan ditonton oleh banyak orang. Video kita juga akan ditonton oleh banyak orang. Namun ketika kita nge-live hanya sekedar diam, ngelamun, nungguin penonton sampai 5 menit, 10 menit, ketika ada penonton baru berinteraksi, itu nanti yang terjadi adalah kita hanya mendapatkan penonton yang mengikuti live saja, tetapi orang-orang yang tidak mengikuti live tidak bisa menikmati video tayangan ulangnya. Karena mereka begitu nonton tayangan ulangnya, baru 1 menit saja kita dalam keadaan ngelamun dan bingung. Untuk itu teman-teman, sekali lagi, yuk konsep branding video kita agar video kita memberikan nilai tambah kepada penonton, sehingga video kita itu bisa dinikmati oleh para penonton, yang nantinya para penonton itu juga akan kembali lagi ketagihan untuk nonton video kita. Semoga bermanfaat, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap konten, tetap konsisten.